Oke, kita akan mengerjakan soal materi medan magnet untuk SMA kelas 12. Di video ini akan diberikan 15 soal tipe pilihan ganda. Nah, akan diberikan soal dan akan diberikan pembahasannya untuk 15 soal tersebut. Silakan kalian dapat melihat dan mencoba untuk memahami bagaimana metode-metode untuk mengerjakan soal-soal tipe medan magnetik. Oke, untuk soal pertama, ini soal teori ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Medan magnet yang ditimbulkan besarnya sebanding dengan besarnya kuat arus melalui kawat. Nah, kita punya beberapa rumus untuk medan magnet. Misalkan untuk yang kawat lurus. Jadi kalau misalkan ada kawat yang lurus, ada berarus listrik I, kemudian pada titik yang berjarak A dari arus tersebut, di sini ada medan magnet B ya, yang arahnya itu ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, berarti ini B-nya itu arahnya masuk ke dalam bidang. Nah, untuk besar B-nya itu ada rumusnya, yaitu B sama dengan mu 0, ini permeabilitas vakum dikali I dibagi 2 pi A. Nah, di sini terlihat bahwa medan magnet ini sebanding dengan arus. Berarti yang pernyataan 1 ini benar. Untuk pernyataan 2, garis-garis gaya medan magnet semakin rapat, saling berpotongan satu dengan lainnya. Nah, ini salah ya. Karena untuk garis-garis gaya magnetik, misalkan kita punya kutub magnet utara dan selatan misalkan ya. Nah, ini ada garis-garis imajiner yang menghubungkan kutub utara ke kutub selatan, jadi keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Namun perjanjiannya adalah garis-garis tersebut akan tidak saling berpotongan ya. Jadi apabila medan magnetnya semakin rapat, nah itu ditandakan dengan, berarti itu artinya medan magnetnya semakin besar, tapi tidak pernah berpotongan. Berarti yang untuk pernyataan 2 ini salah ya. Untuk pernyataan 3, pada kawat melingkar, besar induksi magnetik di pusat kawat sebanding dengan jumlah lilitan kawat. Nah, untuk tipe kawat yang melingkar seperti ini, kita punya medan magnet juga di pusat lingkarannya. Jadi misalkan ini ada kawat berarus I melingkar dengan N lilitan, berarti medan magnetnya ini keluar dari pusat lingkaran. Nah, untuk kawat melingkar ini, rumusnya sedikit berbeda, yaitu B sama dengan mu 0 kali N kali I bagi 2A. Nah, kita lihat bahwa besar medan magnet atau B ini sebanding dengan N, yaitu jumlah lilitan. Berarti untuk pernyataan 3 juga benar. Untuk pernyataan keempat, serbuk besi yang ditaburkan sekitar magnet membentuk lintasan adalah garis gaya magnet. Nah, ini benar ya. Jadi untuk garis-garis gaya magnet, nah ini diketahui dengan cara menaburkan bubuk besi biasanya di sekitar magnet yang ditaruh di atas kertas. Nah, nanti kertasnya diketuk-ketuk sehingga si bubuk besi itu akan align atau akan terletak pada gaya-gaya magnet, medan magnet yang kuat. Nah, jadi ada pola-pola seperti ini. Nah, pola ini ditafsirkan sebagai garis-garis gaya magnet. Nah, untuk arahnya itu biasanya ditentukan dengan kompas ya. Jadi ditaruh kompas pada posisi yang berbeda-beda sehingga dapat diketahui ke arah utaranya itu ke arah mana. Jadi untuk pernyataan 4 ini juga benar. Berarti jawabannya adalah yang option D ya. Ini 1, 3, dan 4. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, kita punya gambar, ada 3 gambar ini ya. Ya, ini ada arah arus, medan magnet, kecepatan, dan gaya magnet. Kita gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah gaya magnetik atau gaya Lorentz ya. Jadi aturan tangan kanan itu kita buka telapak kanan kita terbuka dan jempol dan 4 jari itu akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, nanti arah jempol itu ini bisa menunjukkan arah V. Arah 4 jari itu, nah ini arah 4 jari itu menunjukkan arah B atau medan magnet.
dan arah hadap telapak tangan itu menunjukkan arah F. Nah, ini variasinya bisa juga arah jempol itu menunjukkan arah I, arah 4 jarinya B, sehingga kita dapat menentukan arah hadap telapaknya itu arah gaya yang dialami oleh partikel atau kawat penghantar. Nah, ini berlaku untuk arah hadap telapak tangan itu, F ini berlaku untuk partikel yang positif ya. Jadi untuk partikel negatif atau elektron, nah ini sama saja kita lakukan seperti hal yang aturan tangan ini. Jadi untuk elektron itu arah V-nya itu berlawanan dengan aturan tangan kanan tersebut. Nah, karena kita akan membuat arah-arah 3 dimensi dalam layar atau kertas 2 dimensi, kita butuh perjanjian tanda untuk menunjukkan arah masuk atau keluar kertas. Perjanjiannya adalah apabila ada tanda cross, ini artinya adalah arah vektor masuk ke dalam bidang. Sedangkan apabila ada tanda dot, ini artinya arah vektor. Nah, ini vektor ini bisa berupa apapun, bisa berupa arah arus atau arah medan magnetik atau arah gaya Lorentz. Jadi untuk yang dot ini arah vektor keluar, jadi ke arah pengamat atau ke arah pembaca ya. Nah, kita periksa pernyataan pertama ini. Kita gunakan aturan tangan kanan. Jempolnya itu masuk ke bidang di sini ya. I-nya ini masuk ke bidang ya. Kemudian B-nya itu arahnya ke kanan. Nah, jadi kita memposisikan telapak tangan kita yang terbuka seperti itu. Kita akan peroleh apabila jempol masuk ke dalam bidang dan medan magnetnya ke arah kanan, maka arah telapak tangan kita akan ke arah bawah. Nah, berarti ini benar ya. Untuk pernyataan satu ini benar, sesuai. Karena ini adalah merupakan sesuai dengan kaidah tangan kanan untuk arah I, B, dan F. Untuk yang gambar kedua, kita posisikan arah arusnya atau jempolnya ke arah atas, kemudian B-nya itu ke arah kiri. Nah, bisa dicoba ya. Kemudian berarti kita arah telapak tangan kita akan menghadap ke arah mata kita ya. Berarti ke arah kita, ke arah keluar. Berarti ini arah F ini salah. Harusnya ini arah F-nya itu masuk, bukan keluar. Karena cross ini adalah perjanjian tanda untuk masuk bidang. Berarti ini salah untuk pernyataan 2. Untuk pernyataan 3, kita punya partikel elektron yang bergerak. Nah, berarti kita sekarang gunakan aturan tangan kanan, namun jempolnya itu kita arahkan dengan arah V. Nah, V-nya ke atas ya. Kemudian B-nya masuk, 4 jarinya masuk. Berarti F-nya ke kiri ya. Nah, itu berlaku untuk proton. Berarti untuk elektron ini arah F-nya itu kebalikannya, itu ke kanan. Berarti pernyataan 3 ini sudah benar juga. Berarti jawabannya adalah, untuk nomor 2 ini adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini ada sebuah kawat lurus. Nah, ini berarti kita pakai gunakan rumus yang besar medan magnet yang dialami oleh titik yang berjarak A dari kawat lurus yang tak terhingga panjangnya. Ini di sini berarti di sebelah kanan ini ada medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang B ya. Nah, ini B itu rumusnya adalah mu0 atau permeabilitas vakum kali kuat arus dibagi 2 dikali pi dikali A. Nah, kita tinggal input besaran-besaran yang ada di soal. mu0 itu adalah besarnya adalah 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7. Arusnya 16 ampere dibagi 2 pi. Nah, ini A itu adalah jarak dari titik yang akan dicari besar medan magnetnya ke kawat penghantar. Nah, ini satuannya harus cm, harus meter ya. Berarti ini A dicari. Untuk B-nya ternyata diketahui besarnya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Nah, kita kerjakan, ini kita bisa coret 4pi dan 2pi, berarti 2 di sini ya. Kemudian kita selesaikan persamaannya untuk A. Jadi kita A-nya pindahkan ke kiri. Kemudian saya salin ini 2 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 16 dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 5 ya. Nah, kita bisa selesaikan. Ini jawabannya adalah 32 dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 2 ya. Berarti A-nya itu adalah 0,08 meter. Apabila kita ubah ke senti, kita tinggal kalikan 100, berarti jadi jawabannya adalah 8 cm atau yang D. Oke, next kita punya soal nomor 4. Ada 4 kawat lurus. Nah, ini arahnya itu,
Ini kawatnya K, L, M, dan N. Ini diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi KLMN. Nah, ini kita punya kawatnya itu arahnya masuk dan keluar bidangnya. Ini jadi untuk kawat K ini arahnya masuk, untuk kawat L ini arahnya keluar, M masuk, N masuk. Nah, ini panjang sisinya ini masing-masing 10 cm. Ditanya adalah besar medan magnet di pusat persegi, berarti di sini ya. Nanti saya gambarkan sketsa pusat dari persegi. Nah, sekarang yang harus digambar adalah kita gunakan aturan tangan kanan, namun ini cukup berbeda ya. Jadi kita gunakan tangan kanan itu untuk dengan posisi di kepal ya. Jadi kita posisinya itu dikepalkan dengan jari jempolnya menunjuk ke suatu arah ya. Nah, ini perjanjiannya seperti ini. Jadi arah jempol itu ini arah dari I. Nah, arah gelungan atau gulungan 4 jari itu ini sebetulnya dari B. Jadi apabila ada kawat penghantar atau ada arus atau ada partikel bergerak, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet yang besarnya adalah yang tadi disebut, yaitu μ0 dikali I dibagi 2 pi A, dan arahnya itu mengikuti arah gulungan atau arah putaran 4 jari dari tangan kanan kita. Berarti dari sini kita lihat bahwa di sini ada 4 kawat K, L, M, dan N yang berbeda ya. Nah, berarti akan ada 4 arah B atau 4B yang muncul di titik tengah sini. Nah, kita gunakan aturan tangan kanan, kita mulai dari K. K ini kan arahnya keluar. Jadi jempolnya kita hadapkan menunjuk ke arah kita, ke arah pengamat. Berarti arah putaran 4 jarinya adalah seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi arahnya adalah anti-clockwise atau berlawanan jarum jam. Nah, arah medan magnet di titik O ini adalah arah garis singgung dari putaran medan magnet tersebut, berarti arahnya ada ke sini. Nah, ini saya punya vektor yang pertama itu BK. BK adalah medan induksi magnet atau medan magnet yang disebabkan oleh penghantar K. Kemudian untuk titik L ini arahnya ini arah ini. Oke, saya ralat ya. Untuk yang K ini arahnya masuk ya. Berarti putarannya bukan ke sana, harusnya putarannya ke sini ya. Clockwise ya. Berarti ini BK-nya ke sini. Untuk yang L ini arahnya keluar, berarti putarannya ini arahnya seperti ini, anti-clockwise. Berarti arah dari induksi magnet yang disebabkan oleh penghantar L di titik tengah O ini adalah arahnya ke sini. Ini BL. Untuk yang M ini arahnya masuk, berarti arah putarannya clockwise. Berarti pada titik di sini arahnya adalah ke sini ya. Ini BM. Kemudian terakhir ini adalah ada kawat N masuk ke bidang, berarti putarannya seperti ini. Putaran medan magnetnya. Berarti si titik yang di tengah ini akan mengalami arah medan magnetnya ke sini juga ya, ke arah K yaitu BN. Nah, kita lihat bahwa untuk besar arusnya ini berbeda-beda, jadi kita harus cari satu persatu ya. Jadi kita cari dulu komponen-komponen BL, BK, BN, dan BM. Oke, jadi kita cari dulu untuk BK, berarti rumusnya μ0 IK per 2 pi A. Oke, μ0-nya itu kan 4pi dikali 10 pangkat min 7. Arus yang K-nya itu besarnya adalah 8 akar 2. Kemudian jarak dari titik pojok K ke tengah itu adalah setengah diagonal bidangnya. Ini kan untuk sisi dari perseginya 10 cm, berarti diagonal bidangnya itu 10 akar 2. Berarti setengah diagonal bidangnya itu 5 akar 2. Namun ini jangan lupa ini adalah satuannya adalah cm. Jadi kita kalikan 10 pangkat min 2 untuk berubah menjadi meter. Nah, kita kerjakan dulu soal ini. Perhitungannya kita coret 4pi dan 2pi jadi 2, akar 2-nya kita coret. Kita dapat peroleh hasilnya adalah 0,4 dikali 10 pangkat min 5 atau 4 dikali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Kita cari juga untuk yang BL. BL berarti sama saja rumusnya, cuma kita masukkan arusnya arus yang kawat L, yaitu besarnya 4 akar 2. Kemudian jaraknya juga sama ya,
5 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita kerjakan seperti tadi. Kita peroleh hasilnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 5 atau 16 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Kita samakan ordernya ya. Untuk BM berarti mu 0 kali arus di M itu adalah 8 akar 2, ada di soalnya, dibagi 2pi dikali 5 akar 2 dikali 10 min 2. Nah, ini kita dapat coret lagi. Kita hasilnya peroleh, ini besarnya 1,6, 16 bagi 5. Oke, 16 bagi 5 itu bukan 1,6, 16 bagi 5 itu 3,2 dikali 10 pangkat min 5 atau 32 dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Terakhir kita cari besar medan magnet yang disebabkan oleh kawat N. Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7. Arus N adalah 4 akar 2 dibagi 2pi kali 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita coret lagi, kita peroleh hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, kita lihat, kita akan mencari resultan dari keempat vektor induksi magnet ini ya. Pertama kita lihat untuk BM dan BK ini ternyata mereka saling berlawanan arah ya. Berarti untuk BM dan BK ini kita tinggal kurangi saja. Ini BM-nya kan besarnya kan 32. Untuk BK itu 4. Nah, berarti resultannya adalah, jadi untuk BM dan BK kita tinggal kurangkan BM kurang BK besarnya ya. Berarti 32 kali 10 pangkat min 6 dikurang 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi kita dapat hasilnya adalah 28 dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, ini resultannya itu arahnya ke arah yang lebih besar, yaitu ke arah BM. Nah, berarti untuk titik yang di sini itu saya bisa gambar resultannya ke sini. Jadi BM min BK itu arahnya ke sana, ke kiri atas ya. Nah, untuk arah BN dan BL itu searah ya. Jadi saya jumlahkannya, BN tambah BL itu sama-sama ke kiri bawah. Jadi kita jumlahkan jadi 16 kali 10 pangkat min 6 ditambah 32 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini hasilnya 48 dikali 10 pangkat min 6 Tesla ya. Berarti arahnya ke sini. Ini adalah jumlah dari BN tambah BL. Ini besarnya 48 kali 10 pangkat min 6 Tesla ya. Nah, sekarang kita akan jumlahkan vektor ini. Ini kan sudutnya 90 derajat. Berarti kita akan gunakan aturan Pitagoras saja ya. Jadi vektor resultannya ke sini. Untuk besarnya adalah resultannya kita gunakan aturan Pitagoras, berarti B resultan sama dengan akar 28 kuadrat ditambah 48 kuadrat kali 10 pangkat min 6. Nah, ini berarti akar. Oke, ternyata ada ralat dikit. Ini kan untuk yang BN tambah BL itu kita lihat bahwa ini BN-nya itu adalah 16 ya, BL-nya 16. Berarti saya ganti ini. Berarti ini 16 juga ya. Nah, ini 16. Jadi 16 tambah 16 itu hasilnya seharusnya adalah 32 ya. Berarti 16 kali 10 pangkat min 6. Berarti 32 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini berarti kita cari Pitagorasnya itu 28 dan 32. Oke. 28 dan 32. Nah, kita dapat gunakan kalkulator. Kita peroleh ini adalah akar 1808 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini apabila kita cari ini kurang lebih adalah 4 dikali Oke, ternyata ada sedikit miss. Di sini ternyata saya benarkannya untuk BK itu ini 2 dikali 8 bagi 5 jadi 32 kali 10 pangkat min 6 ya. Ternyata besar BK dan BM itu sama ya. Jadi BK dan BM itu akan saling menghilangkan.
Oke, karena vektor BM dan BK saya menghilangkan, berarti kita akan menjumlahkan vektor BN dan BL ya. Berarti BN ditambah BL ini adalah resultan dari medan magnetnya. Untuk BN-nya adalah 16 dikali 10 pangkat min 6. Untuk BL-nya adalah 16 dikali 10 pangkat min 6. Berarti jawabannya adalah 32 kali 10 pangkat min 6 Tesla ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, masih ada lanjutannya, namun saya akan bagi menjadi part berikutnya agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, jangan lupa untuk cek link di description video YouTube ini. Oke, sekian. Selamat beraktivitas.